sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, aku Rey, Aku Nayo, Aku Nashwa. Aku Zara, dan aku Mifuni. Jadi kali ini kita mau membahas reformasi tradisi yang tidak sesuai dengan awal-awal. Jadi Jepang itu kan menerapkan politik sakuku yang artinya tuh isolasi negara, dan karena dia melakukan itu, terus bertahun-tahun kemudian negara barat itu menekan Jepang perihal perdagangan, dan dari situ dia tuh jadi tahu kayak, oh ternyata negara aku tuh tertinggal banget ya kalau dibanding sama barat. Dan akhirnya pemerintah melalui Kaisar Meiji itu mengumumkan 5 falsafah negara yang baru. Yang pertama, itu terbukti dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, seluruh masyarakat bersatu dan aktif dalam kegiatan kendaraan. Yang ketiga, kejar rakyat aktif mengejar cita-cita. Yang keempat, bangun tradisi lama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, kejar pengetahuan sampai ke luar gitu. Terus di poin yang keempat tadi, kebiasaan lama yang atau tradisional yang udah nggak sesuai dengan norma itu, ada 6 tradisi yang direformasi karena dianggap nggak sesuai dengan norma. Yang pertama, larangan untuk ajang. Yang kedua, ada himbauan berulang kebutuhan. Yang ketiga dan yang keempat, ada modernisasi pola gizi dan asupan gizi. Yang ketiga dan keempat, ada modernisasi pola asupan gizi dan pakaian. Dan yang terakhir, yang kelima, ada reformasi pola hidup dan pendidikan. Dan terakhir, reformasi pola hidup melalui media massa. Oke, nah itu kan pada zaman dulu nih. Nah, aku mau masuk ke zaman modern. Jadi pada tahun 1918 itu, atau ya sekitar setelah Perang Dunia Pertama, Jepang itu kan beralih ya dari negara agraria menjadi negara industri. Nah, karena industrialisasi ini, Jepang itu mengalami ekonomi inflasi yang tuh naik banget sampai rakyatnya itu menderita. Nah, pengusaha Jepang pada waktu itu bukannya mereka tuh membantu rakyat ya, tapi mereka tuh malah foya-foya kekayaan mereka yang bikin rakyat-rakyat Jepang itu marah gitu loh, sampai terjadi kriminalitas dan kericuhan di mana-mana di seluruh Jepang pada waktu itu. Nah, karena itu pemerintah Jepang ini mikir gimana nih cara supaya meredam kericuhan itu, sampai terpikir, oh gimana kalau kita bikin kampanye reformasi pola hidup gitu. Jadi kayak pemerintah itu pengen ngasih tahu ke rakyatnya kalau mereka itu nggak bisa beli apa-apa, itu bukan karena mereka nggak ada uang, tapi karena mereka itu boros gitu. Tapi ternyata kampanye pola hidup ini itu tuh kayak diterima baik loh oleh masyarakat Jepang. Dan kampanye pola hidup ini nggak cuma menyangkut itu ya, tapi juga menyangkut sandang, pangan, dan makan. Yang bisa kita lihat sekarang hasilnya, kalau misalnya orang Jepang itu orangnya tepat waktu, disiplin, dan juga sederhana gitu. sekarang masuk masa perang Jepang dengan Tiongkok. Selama masa perang itu, Jepang cari cara gimana nih supaya mereka bisa melakukan efisiensi dan efektif. Yang pertama mereka lakukan itu, mereka buat aturan hidup hemat untuk meningkatkan produktivitas mereka. Lalu selama masa itu juga mereka tuh kekurangan pekerja. Karena hal itu mereka keluarin aturan wajib kerja dengan batasan umur untuk rakyatnya. Nah, supaya pekerjanya mereka itu lebih oke lagi pekerjanya, mereka dikasih perbekalan keterampilan sama pemerintah Jepang. Selama masa perang itu juga, prajurit-prajurit Jepang tuh banyak yang kondisinya tuh kurang fit. Karena hal itu dibentuklah Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Lalu pemerintah Jepang itu juga sadar kalau rakyat itu bakal jenuh kalau bekerja terus, dan itu bisa menurunkan kinerja mereka dalam bekerja. Karena hal itu Jepang mengadakan event-event kayak misalnya tuh event jalan-jalan, bertamasya, mendaki, atau mengadain pertandingan-pertandingan olahraga. Nah, kalau barusan itu di masa-masa perang, kalau reformasi setelah Jepang perang itu juga gak kalah keren. Jadi setelah kekalahan Jepang dengan sekutu, Jepang itu mengalami banyak banget kerusakan yang cukup fatal. Contohnya itu seperti di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan hal tersebut itu diakibatkan oleh bom yang dijatuhkan oleh Amerika. Nah, mau nggak mau Jepang harus mengadakan reformasi supaya bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan itu tadi. Jadi contohnya itu kayak mereka itu meningkatkan kualitas sistem pendidikan, terus memperbanyak fasilitas pendidikan kayak perpus atau museum. Kemudian kalau di bidang olahraga itu mereka mengadakan Kokumin Taiku Taikai, yaitu pekan olahraga. Dan karena kerusakan mereka cukup fatal ya, otomatis ngaruh ke kondisi ekonomi mereka, sehingga mereka itu mengalami hyperinflasi. Jadi di situ pemerintah itu menyuruh masyarakat agar mengikuti program menabung supaya sebagian dari pendapatan mereka itu bisa dimasukkan ke lembaga keuangan dan dijadikan tabungan. Oke, nah selain itu di era pasca perang reformasi yang dilakukan tidak berhenti sampai di situ saja. Nah, masih ada reformasi lain, yaitu reformasi yang digagalkan pada 4 kali ini, yaitu reformasi di bidang sandang,
kebiasaan yang dapat dianggap menghambat kemajuan. Contohnya itu kayak masih percaya pahayu dan lain sebagainya. Nah, nggak cuma sampai di situ aja, pemerintah juga menggunakan yang namanya kampanye menjadi warga negara yang beradab. Di dalam kampanye ini tuh ada 4 poin yang diusahakan, yaitu budaya membuang sampah pada tempatnya, budaya tepat waktu, budaya mengantri, serta budaya menanam pohon dan bunga untuk menciptakan lingkungan yang senantiasa bersih dan asri. Kemudian dari semua usaha-usaha dan kampanye yang udah dibahas tadi, pemerintah tuh gimana sih caranya biar semuanya tuh bisa diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Akhirnya pemerintah berdialog dengan masyarakat Jepang supaya apa yang udah diusahain tadi bisa dilakukan dengan baik dan benar. Wah, sejarah reformasi Jepang itu ternyata cukup menarik juga ya. Bener banget nih. Ya, kalau gitu podcast kita udah sampai di sini aja. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.